Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan melanjutkan bab fungsi. Kemarin kita sudah membahas fungsi injektif, fungsi surjektif, dan bijektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam fungsi, yaitu yang pertama fungsi konstan. Jadi fungsi konstan itu selalu dirumuskan dengan nggak selalu dengan fungsi f ya, tapi bentuknya mungkin fx, gx, gy, tapi dia selalu sama dengan k, di mana k itu adalah konstanta. Jadi contohnya itu misalkan fx sama dengan 2, fx sama dengan 5, fx sama dengan min 1, atau fx sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi konstan, di mana di ruas sebelah kanan itu dia suatu konstanta. Ya, itu adalah fungsi konstan. Jadi kalau kita gambarkan dengan diagram kartesius seperti ini, dia grafiknya berupa garis lurus, yaitu garis horizontal yang sejajar atau mungkin berhimpit dengan sumbu X, gini ya. Jadi fx sama dengan 2 itu di atas. Jadi ketika K di sini itu dia lebih dari 0, maka grafiknya berupa garis lurus yang berada di atas sumbu X. Tapi kalau K-nya itu kurang dari 0 atau negatif, seperti ini, contoh fx sama dengan min 1, itu grafiknya selalu berada di bawah sumbu X, ya, sejajar tapi. Nah, tapi kalau K-nya itu sama dengan 0, dia berhimpit dengan sumbu X atau sama dengan sumbu X grafiknya. Jadi itu untuk fungsi konstan. Ya. Selanjutnya ada fungsi identitas. Fungsi identitas itu hanya ada satu. Jadi bentuknya adalah ini, fx sama dengan x. Kalau kita gambarkan dengan grafik diagram kartesius, itu grafiknya selalu berbentuk begini. Ya, ini adalah y sama dengan x, ya, atau fx sama dengan x. Ini adalah fungsi identitas. Artinya setiap angka itu selalu dipetakan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau x-nya 1, maka pasangannya itu akan dipetakan dengan dirinya sendiri, yaitu 1. 2 juga dipetakan dengan dirinya sendiri. Jadi fungsi identitas itu hanya satu, yaitu fx sama dengan x. Ya. Tuh. Selanjutnya yaitu fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu dilambangkan dengan bundaran seperti ini ya. Bacanya adalah komposisi. Misalnya ini penulisannya, ini membacanya G komposisi fx, atau ini bisa kita tulis seperti ini, G fx. Artinya X-nya kita substitusikan ke fungsi F dulu, lalu fungsi fx-nya kita substitusikan ke fungsi gx. Ya, begitu juga sebaliknya kalau F komposisi gx. Nah, diagram V-nya alurnya seperti ini. Jadi X itu dipetakan ini ya, B. Jadi X itu dipetakan oleh fungsi G ke Y, berarti Y itu kan Gx ya. Artinya fungsi G dari X. Nah, Y berarti Gx.
ya. Y itu pasangannya bayangan dari X oleh fungsi G. Selanjutnya, Y ini dipetakan oleh fungsi F ke Z. Berarti Z itu bayangan dari titik Y oleh fungsi F. Atau ini bisa kita tulis lagi bahwa F itu Y-nya adalah Gx, berarti F Gx. Begini ya. Jadi Z bisa kita tulis F Gx. Nah, ini adalah Z ini adalah peta dari komposisi F titik G oleh fungsi titik X oleh fungsi G dan F gitu. Ya. Nah, ini penjelasannya di bawah. G itu dari A ke B. Jadi untuk setiap X di A dipetakan ke Y di B. Sehingga G itu pemetaan dari X ke Y, rumusnya ini, Y sama dengan Gx. Selanjutnya, fungsi F itu memetakan himpunan B ke C, sama seperti yang ini tadi. Jadi, Z ini adalah pemetaan dari H. Ini H. H itu adalah ya ini tadi. H itu kan fungsi. H itu fungsi. Z itu elemen di C. Jadi elemen di C itu bayangan dari titik X oleh pemetaan fungsi G dan F. Jadi penulisan fungsi H itu adalah komposisi dari F dan G. Gitu ya, ini tulisannya. Oke, selanjutnya tentang komposisi. Ini ya, ini tadi sudah. Nah, ini contohnya. Contohnya, F itu pemetaan dari real ke real, G juga begitu. Lalu rumus fungsi Fx-nya adalah Fx-1 dan Gx-nya adalah 2x. Maka tentukan F komposisi Gx dan G komposisi Fx. Nah, ini F komposisi Gx berarti kan sama dengan Fgx. Berarti Gx-nya kita masukkan dulu F2x, lalu F2x ini kita substitusikan menggantikan X di fungsi F. Berarti 4 dikali 2x min 1. Nah, hasilnya ini. Nah, lalu yang kedua, G komposisi Fx. Berarti Fx-nya ini kita substitusikan ke menggantikan X di Gx. Oke, hasilnya 8x min 2. Ternyata nggak sama ya. Nah, selanjutnya yang komposisi ini memiliki dua sifat. Bukan memiliki dua sifat. Kita bahas tentang dua sifat, yaitu sifat komutatif yang pertama, lalu nanti yang kedua tentang sifat asosiatif. Nah, jadi di sifat komutatif ini jika ada dua fungsi sembarang, maka dia tidak bersifat komutatif ya. Ini bisa kita contohkan di sini. Ternyata dia tidak komutatif, nggak sama artinya. Dibalik itu nggak sama. F komposisi Gx dan G komposisi Fx itu menghasilkan fungsi yang tidak sama. Ini contohnya ya, dia nggak sama. Tapi sifat komutatif ini dia berlaku ketika yang pertama, salah satu dari dua fungsi ini merupakan fungsi identitas, salah satu ya. Jadi jika Fx-nya ini dan Gx-nya adalah identitas, maka dia berlaku dia berlaku sifat komutatif. Dibalik itu sama. Dan yang kedua, ketika dua fungsi itu sama, jadi Fx dan Gx-nya sama, nah ketika dibalik hasilnya juga sama. Jadi untuk dua kasus ini dia berlaku komutatif. Tapi kalau
fungsi f dan g-nya sembarang itu dia tidak berlaku untuk komutatif ya. Yang kedua, ada tiga kasus. Yang ketiga itu salah satu fungsi, kan komutatif itu di sini ada dua fungsi ya, f dan g. Salah satu fungsinya itu merupakan fungsi inverse dari fungsi lainnya. Misalkan f inverse dari g atau g inverse dari f, lalu itu dikomposisikan, maka dia berlaku komutatif. Nah, untuk pembahasan fungsi inverse-nya kita akan bahas setelah materi berikutnya minggu depan insya Allah ya. Nah, yang kedua untuk sifat asosiatif. Jadi kalau diberikan tiga fungsi, misalkan f, g, dan h, dia akan selalu berlaku begini. Asosiatif itu yang dikurung-kurung itu loh ya. Kalau yang penjumlahan misalkan a plus b plus c itu akan sama dengan a plus b plus c. Ini adalah asosiatif. Nah, kalau dikomposisi begini. F komposisi dari G komposisi HX atau F komposisi G dari HX. Gimana ya? Nah, jadi begini, kurungnya aja yang beda. Ini G komposisi HX yang dikurung, yang ini F komposisi G. Nah, tetap pembahasannya dia tetap sama. Jadi untuk yang ruas kiri, F komposisi dari G komposisi HX, jadi kan yang kita kerjakan G komposisi HX dulu ya, jadi hasilnya begini. Nah, untuk yang ruas kanan, F komposisi G dari HX. Nah, HX nya kita kurung, jadi ibaratnya HX itu adalah X nya gitu. Jadi kalau di atas tadi ya, F komposisi G X itu kan F GX gitu kan. Nah, ini HX-nya itu sebagai X-nya. Nah, berarti kan sama aja G HX. Ini H. Jadi X-nya ini kita ganti HX. Jadi di sini HX. Sama aja. Jadi ruas kiri dan kanan itu sama. Berarti dia berlaku sifat asosiatif. Ya. Nah, di sini ada contoh. Ada contoh ya, ini contoh pengerjaannya. Jadi kalau diberikan tiga fungsi f(x), g(x), h(x), maka f komposisi g komposisi f dari g komposisi hx, pengerjaannya berarti H dulu kita masukkan ke G, jadi HX ini menggantikan X, berarti F ini X plus 1 kuadrat. Nah, GX nya X plus 1 kuadrat ini menggantikan X di Fx, berarti 2 kali X plus 1 kuadrat plus 3, berarti hasilnya 2X kuadrat plus 4X plus 5. Jadi kalau dijabarkan dengan diagram, berarti ada fungsinya kan ada 3, berarti diagramnya ada, ini kurang besar, di diagramnya ada 4. Ya, kalau kita gambarkan, jadi ini HX-nya adalah X plus 1, GX, dan FX. Jadi fungsinya kan ada 3. Fungsinya itu ada 3. Jadi fungsi yang pertama itu adalah fungsi H, yaitu yang memetakan X ke HX.
ini memetakan X ke HX. Lalu ada fungsi yang kedua yaitu fungsi G, di mana memetakan HX ke G HX. Dan ada fungsi yang ketiga yaitu fungsi F yang memetakan G HX itu ke H G HX gitu ya. Atau ini bisa dijabarkan seperti ini, misalkan X ke Y, di mana Y nya itu adalah HX dan Y ini kita petakan ke Z, di mana Z itu adalah G HX dan Z itu kita petakan ke V, di mana V itu adalah F G HX gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan secara diagram Venn seperti ini. Oke, semoga difahami. Udah habis ya. Oke, sampai sini dulu fungsi inverse, kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Jadi jika ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan di grup WA ataupun bisa japri saya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.